Shalom, pemirsa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan Yesus, kita ketemu lagi dalam episode yang kedua dalam penyegaran rohani. Saya percaya lewat pelayanan penyegaran rohani, saudara pemirsa sekalian pasti diberkati Tuhan Yesus Kristus. Saya berada di studio Era Musik. Terima kasih sebanyak-banyaknya untuk Era Musik dan tim. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita melanjutkan ke titik inti pemberitaan pada saat ini, kita akan mendengarkan sebuah pujian yang sungguh luar biasa memberkati kita semuanya dari Saudara Egi, dan saya percaya ketika saudara mendengar, saudara pemirsa sekalian pasti diberkati. Selamat menikmati. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Oh, oh, selamanya. Oh, oh, selamanya. Oh, oh, selamanya. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus.
padamu selamanya. Puji Tuhan, kita baru saja mendengarkan sebuah pujian yang sangat memberkati kita semua yang telah dinyanyikan oleh Saudara Eki dengan sebuah pujian dengan apakan ku balas kebaikan Tuhan. Memang saudara, tidak ada sesuatu yang terbaik yang kita persembahkan bagi Tuhan selain kita mempersembahkan seluruh kehidupan kita untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita akan mendengarkan kesaksian seorang hamba Tuhan yang diurapi oleh Tuhan, Bapak Pendeta Rahman yang mengembalakan jemaat Tuhan di Kota Malang. Pak Pendeta Rahman adalah juga suami saya. Kami telah mengarungi pernikahan selama 35 tahun. Saya sangat diberkati dengan kehidupan beliau, pertobatannya sampai kepada panggilan dan kesetiaan, karunia-karunia yang luar biasa yang Tuhan pakai kepada Pak Pendeta Ramanto Butuh. Pemirsa yang dikasihi Tuhan, mungkin sebagian besar sudah mengenal Pak Pendeta Rahman, tapi juga saya percaya ada sebagian yang belum mengenal Pak Pendeta Rahman. Baiklah, kita akan mendengarkan kesaksian-kesaksian yang luar biasa dari Bapak Pendeta Rahman Tobutuh. Pak Pendeta Rahman, selamat sore. Selamat sore. Bagaimana kabarnya Pak? Luar biasa, puji Tuhan. Puji Tuhan. Kami semua mau mendengarkan kesaksian Bapak Pendeta pada awal pertobatan sampai dengan sekarang. Bagaimana perjalanan hidupnya sebelum menerima panggilan Tuhan untuk menjadi seorang hamba Tuhan, dan sampai dengan sekarang ini. Apakah sejak kecil Pak Pendeta sudah tertarik untuk menjadi seorang hamba Tuhan? Silakan Pak. Terima kasih, puji Tuhan. Sebenarnya sejak kecil saya tidak pernah bermimpi menjadi hamba Tuhan. Terlebih dahulu saya memperkenalkan diri saya. Saya adalah suku Badak. Ibu saya suku Pendau, bapak saya suku Badak, dan keluarga saya sebenarnya keluarga penyembah berhala. Ya, latar belakangnya itu. Suku Badak dan Pendau itu dari mana asalnya Pak? Kalau suku Badak dulu di Palu, Sulawesi Tengah, ya, itu dari pegunungan. Kalau Pendau itu Pantai Barat. Nah, jadi keluarga saya adalah keluarga penyembah berhala awalnya. Nah, dan saya dulu di Palu sekolah di STM. Setelah saya lulus di sekolah STM, saya melanjutkan akademi pelayaran di Surabaya pada tahun 1983. Saya ke Surabaya. Nah, setelah sampai di Surabaya, dengan berjalannya waktu sampai tahun 85, pada tahun 85-86 saya kena penyakit yang sangat serius, bahkan kronis, yaitu penyakit liver yang sudah akut. Nah, padahal di Surabaya waktu itu saya tidak punya saudara, jadi saya punya teman-teman. Pada waktu itu saya dirawat di rumah sakit Angkatan Laut Surabaya di Wonokromo, RSAL. Nah, ketika saya dirawat di sana, kondisi fisik saya, perut saya itu sudah membengkak. Ya. Perut saya itu membengkak seperti seorang ibu yang hamil 7 bulan. Iya Pak, saya mau tanya, penyebab dari penyakit liver ini apa Pak? Apakah kehidupan Bapak begitu bebas
atau ada pengaruh-pengaruh yang lain sehingga menyebabkan sakit liver seperti itu? Ya, dulu saya memang kehidupan saya itu tidak disiplin. Kehidupan saya itu amburadul. Saya dipengaruhi oleh lingkungan, saya mabuk-mabuk, yang melakukan banyak kejahatan saya lakukan. Jadi saya kurang istirahat, ya, banyak olahraga, dan juga ikut pendidikan di Akademi Maritim itu ya sama dengan semi militer, jadi tidak istirahat. Nah, itulah yang menyebabkan kondisi saya begitu parah. Nah, itu yang menyebabkan sehingga liver saya sangat parah. Bagaimana keadaan orang tua atau keluarga saat Pak Rahman ada di rumah sakit? Apakah mereka tahu? Keluarga saya sebenarnya tidak tahu, karena saya waktu berangkat dari Palu, saya tidak memberitahu kepada keluarga. Ya, setelah saya di Surabaya, baru saya memberikan kabar. Ya, jadi pada waktu saya menderita sakit, saya tidak menyampaikan pada mereka. Nah, pada waktu saya sakit, ada orang yang menyampaikan kabar tentang saya ke Palu, ya. Dan mereka mendengar saya sudah meninggal. Berapa lama Bapak di rumah sakit dan bagaimana proses kesembuhan dari sakit liver tersebut? Saya di rumah sakit tidak sampai 1 bulan sebenarnya. Ya, waktu saya di rumah sakit Angkatan Laut, tiba-tiba saya didatangi seorang hamba Tuhan, dan memang hamba Tuhan ini tidak asing lagi bagi saya. Ya, dan dia datang menanyakan jam 10 pagi waktu itu saya di ruang penyakit dalam. Ya, dan saya dengar pendeta ini datang, apakah ada pasien bernama Rahman butuh di sini? Oh, ada Pak. Jadi itu dia datang, dan singkat kata saya langsung dilayani oleh beliau, dilayani secara rohani. Ketika saya dilayani secara rohani, kemudian saya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi saat itu. Nah, kemudian dia tanya, hamba Tuhan ini tanya, pendeta ini tanya begini, kalau kamu meninggal hari ini, apakah yakin masuk surga? Saya dengan iman berkata, sesuai dengan firman Tuhan yang disampaikan oleh beliau, kalau saya meninggal hari ini, Pak, saya yakin pasti masuk surga. Nah, itu. Nah, pertanyaan yang kedua, kalau seandainya hari ini Tuhan menyembuhkan kamu, apa janjimu sama Tuhan? Kalau Tuhan menyembuhkan saya Pak hari ini, saya akan serahkan seluruh hidup saya kepada Tuhan. Saya mau melayani Tuhan. Dan bagaimana reaksi setelah hamba Tuhan mendoakan Pak Pendeta Rahman tentang sakitnya? Ya. Jadi ketika hamba Tuhan ini berdoa, doanya singkat. Doanya singkat sekali. Dia berdoa seperti ini, Tuhan, kalau Tuhan mau panggil anak ini, panggillah Tuhan hari ini. Tapi kalau Tuhan sembuhkan hari ini, saya percaya dalam nama Tuhan Yesus pasti sembuh. Jadi doa yang kedua itu didengar sama Tuhan. Saat itu terjadi mujizat, Bu. Amen. Jadi perut saya tadinya bengkak seperti seorang ibu yang sedang hamil 7 bulan, itu langsung kempis. Puji Tuhan. Dan semua orang-orang yang di rumah sakit, termasuk dokter, itu gempar. Jadi beritanya jadi gempar. Wah, terjadi mujizat. Dan mereka memang tahu saya orang Kristen, ya. Nah, Kristen tobat baru, Bu. Nah, gitu. Apakah setelah proses kesembuhan terjadi, dokter memeriksa kembali sakitnya? Ya. Apa? Nah, betul, Bu. Setelah saya disembuhkan oleh Tuhan, saya diperiksa oleh dokter. Nah, dokter yang merawat saya itu namanya Dr. Ariwio, Letnan Kolonel. Beliau adalah dokter ahli internes. Ya. Dan saya diperiksa. Pemeriksaan pertama,
Nah, sama sekali tidak ditemukan penyakit. Kemudian dokter nggak puas, pemeriksaan yang kedua juga sama, tidak ditemukan penyakit. Puji Tuhan. Nah, pemeriksaan yang ketiga juga demikian. Jadi saya bukan hanya sembuh, Bu. Saya ditahirkan Puji Tuhan. oleh Tuhan. Saya tidak tahu cara Tuhan menyembuhkan saya, tahu Tuhan mungkin gantikan organ tubuh saya tidak tahu. Puji Tuhan. Jadi tidak ada bekas. Ya, jadi saya bukan sembuh, saya tidak hanya sembuh. Kalau sembuh itu kan bekas luka itu kan masih ada. Iya. Tapi liver saya ini tidak ada bekas. Jadi saya benar-benar tahir. Memang kalau Tuhan yang kalau Tuhan menyembuhkan itu namanya tahir ya. Sempurna ya. Sempurna. Puji Tuhan. Tidak ada bekas sama sekali. Nah, seperti itu Puji Tuhan. proses kesembuhan Puji yang dilakukan oleh Puji Tuhan. Apakah setelah Pak Pendeta mengalami pentahiran atau kesembuhan sempurna itu tetap berkomitmen pada janjinya untuk menjadi seorang hamba Tuhan? Iya, tadinya setelah sembuh. Nah inilah, kadang-kadang manusia itu kalau sudah menerima berkat, tidak tahu berterima kasih. Awalnya Bu, saya kembali lagi bekerja secara dunia. Tapi waktu saya bekerja mau melamar bekerja, tapi tidak ada damai sejahtera. Nah, itu tidak ada damai sejahtera. Nah, akhirnya saya kembali lagi kepada Pak Pendeta Iti. Ya, akhirnya saya melanjutkan janji saya, komitmen saya bahwa kalau Tuhan sudah sembuhkan, saya menyerahkan hidup saya kepada Tuhan. Akhirnya saya dibimbing oleh Pak Pendeta ini untuk persiapan masuk sekolah Alkitab. Saya dibimbing selama 1 tahun. Puji Tuhan. Dan akhirnya selesai perkuliahannya di sekolah Alkitab. Iya, betul. Puji Tuhan. Akhirnya perkuliahan saya selesai, ya sekolah tinggi Alkitab Nusantara, ya, dan saya praktik pelayanan itu keliling, ya sampai di Jakarta, ya Jawa Timur, keliling-keliling. Dari sejak kesembuhan tahun 85 sampai dengan sekarang, pernahkah penyakit itu kambuh lagi? Sudah tidak kambuh lagi. Puji Tuhan ya, luar Justru biasa. saya Bu, ya karena memang Tuhan menganugerahkan kesembuhan kepada saya itu secara cuma-cuma. Nah, dan saya berjanji kalau Tuhan sudah sembuhkan, saya juga akan mendoakan setiap orang-orang atau jiwa-jiwa yang mengalami penyakit, saya juga doakan secara cuma-cuma. Sehingga Tuhan pakai saya Bu, banyak orang-orang yang sakit disembuhkan sama Tuhan. Ya. Tadi Bapak katakan dari keluarga dukun, Ya. penyembah berhala. Iya, betul. Nah, apakah termasuk keterikatan okultisme diselesaikan juga sama hamba Tuhan yang mendoakan Bapak tadi? Iya, sebenarnya saya lupa tadi, sebelum saya disembuhkan oleh Tuhan, terlebih dahulu saya sudah menerima pelayanan secara pribadi. Jadi namanya doa pelepasan itu, ya. Pertama sebenarnya saya dilayani oleh teman saya senior Prof. Hadi, namanya Bapak Puji Ayobi. Ya, saya tidak bisa lupa beliau juga. Tapi dituntaskan, dibereskan oleh Pak Pendeta Yogi Patras. Saya dilepaskan dulu karena saya diberikan ilmu dari kuasa kegelapan, ilmu kuasa gelap ya dari bapak saya. Karena bapak saya itu dukun terkenal di Sulawesi Tengah, di Palu, ya gitu. Nah, ketika saya di Surabaya, saya dilayani secara pribadi dan saya dilepaskan dari kuasa kegelapan. Jadi setelah dilepaskan dari kuasa kegelapan, baru saya mengalami sakit itu. Oh, ya. Jadi prosesnya setelah pelepasan kena sakit liver dan didoakan disembuhkan atau ditahirkan. Ya, ditahirkan. Puji Tuhan, sampai sekarang luar biasa Tuhan mentahirkan dan Luar tidak biasa, kambuh luar lagi ya. biasa Tuhan Yesus. Ya, pemirsa yang dikasih Tuhan, Pak Pendeta Rahman mengembalakan jemaat di GKI Narwastu dimulai dari 0 jemaat sampai dengan sekarang ini. Puji nama Tuhan Yesus. Dan ada banyak perkara yang ajaib, mujizat-mujizat, orang-orang disembuhkan, orang-orang dilepaskan dari ikatan kuasa kegelapan, roh jahat. Dan sungguh luar biasa pelayanan beliau di tempat di mana dia ditempatkan sekarang di Kota Malang.
Pak Pendeta Rahman, saya mau memberi kesempatan, apa pesan dari Pak Pendeta Rahman setelah Pak Pendeta mengalami pemulihan ini untuk kita semua para pemirsa? Silakan. Ya, pesan saya kepada semua pemirsa yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dari pengalaman saya, keterlibatan saya dengan kuasa kegelapan, dan saya mengalami mujizat dari Tuhan. Apabila ada di antara pemirsa masih terlibat dengan kuasa kegelapan, terikat dengan berbagai macam kepercayaan dengan kuasa kegelapan atau ajaran-ajaran kekafiran yang tidak sesuai dengan ajaran kebenaran firman Tuhan, hari ini ya bertobat, ya pemirsa, dan hanya Tuhan Yesus yang layak kita puji, kita sembah. Dan apabila di antara pemirsa ya melakukan banyak dosa di dalam hidupnya, Tuhan Yesus berkata dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Amin. Dan karena itu semua dosa dan kejahatan kita diampuni oleh Tuhan. Yesaya pasal 1 ayat 18 juga. Sekalipun dosamu merah seperti kain kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Amin. Jadi sekalipun kita melakukan banyak dosa dan pelanggaran, kalau kita datang kepada Tuhan, Tuhan pasti mengampuni segala dosa. Amin. Kita. Amin. Puji nama Tuhan Yesus, kita sudah diberkati dengan sebuah pengalaman kesaksian yang telah disampaikan oleh Bapak Pendeta Rahman Tobutu. Ada satu kesimpulan yang saya lihat di dalam Alkitab, di dalam Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-47. Di sana dikatakan oleh seorang yang buta bernama Bartimius, anak Timius. Dia mengalami kegelapan karena dia buta. Pekerjaannya hanya minta belas kasihan dari setiap orang yang lewat. Pekerjaannya pengemis di Yeriko di pinggir jalan. Hatinya kosong, pandangannya gelap karena dia buta. Namun telinganya tidak buta. Dia percaya kepada Yesus. Itu sebabnya ketika dia mendengar Yesus lewat, dia memanggil Yesus dengan sebutan yang sangat tepat. Dia berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Ini seruan iman yang membuat Yesus Kristus berhenti dari langkah-langkahnya. Yesus bertanya kepada Bartimius, apa yang aku perbuat untukmu? Guru, Tuhan, supaya aku dapat melihat. Jadi hanya satu permintaan Bartimius, supaya aku dapat melihat. Saudara, kita belajar dari semua peristiwa tentang Bartimius. Kebutaan rohani itu menggelapkan hidup kita. Kita tidak tahu mana itu kebenaran, mana itu dosa, karena ditutupi oleh kegelapan. Dan tidak ada satu manusia pun yang bisa melepaskan Bartimius kecuali Yesus Kristus. Yesus telah mengubah Bartimius yang buta menjadi melihat. Yesus katakan, jadilah tahir. Dan seketika itu juga selaput mata Bartimius terbuka dan dia melihat. Sebagai satu pengalaman yang kita lihat dari Bapak Pendeta Rahman, selama dia di luar Kristus, kegelapanlah yang menguasainya. Dia bisa melakukan praktek-praktek kesembuhan, tetapi di belakangnya kuasa kegelapan. Sehingga sampai satu titik, Pak Pendeta Rahman tidak tahu lagi harus berbuat apa. Ancaman kematian sudah dekat. Tapi puji nama Tuhan, Tuhan Yesus sangat mengasihi beliau. Tuhan Yesus mengirim seorang hamba Tuhan untuk menanganinya, melepaskannya, dan dia telah menjadi tahir. Saat ini dia persembahkan hidupnya untuk melayani Tuhan secara penuh. Bartimius, setelah dia bisa melihat, setelah dia ditahirkan,
Dia berkata, aku mau mengikut Tuhan, aku mau melayani Tuhan. Bagaimana dengan kita semua pemirsa? Dosa apa yang kita lakukan? Tidak ada dosa yang tidak dapat diselesaikan oleh Tuhan Yesus, karena Dia Tuhan. Tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan Tuhan Yesus. Yang Tuhan mau adalah kerendahan hati. Buka hatimu, terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka Tuhan Yesus akan menyelesaikan persoalan dan permasalahanmu. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan, baru saja kami disegarkan oleh firman dan kesaksian. Ada banyak saudara kami saat ini sedang terikat dengan begitu banyak kuasa kegelapan, sakit penyakit, kegelapan menguasai pikiran mereka, keputusasaan, tidak ada harapan. Biarlah lewat firman Tuhan, lewat kesaksian, Roh Kudus bekerja di setiap hati mereka. Lepaskan mereka jika mereka terikat dengan berbagai macam kuasa kegelapan roh jahat. Lepaskan mereka dari segala ikatan-ikatan kuasa-kuasa putus asa, kuasa-kuasa yang membuat mereka frustasi. Lepaskan mereka dari segala ikatan sakit penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus, terjadilah kesembuhan, terjadilah mujizat Tuhan. Kami percaya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Pendeta Rahman untuk kesaksian yang luar biasa. Saya percaya dengan kesaksian-kesaksian yang Bapak sampaikan tadi benar-benar memberkati seluruh pemirsa yang ada. Kiranya Bapak dipakai Tuhan lebih luar biasa lagi, sehat-sehat dan tetap semangat untuk melayani Tuhan. Pemirsa yang dikasihi Tuhan, saya percaya Bapak Ibu sekalian pemirsa diberkati Tuhan lewat kesaksian-kesaksian ini. Saya juga mengucapkan terima kasih untuk doa-doanya yang disampaikan kepada kami, dan doakan terus supaya acara ini terus menjadi berkat, dan terima kasih untuk dukungan-dukungannya. Kiranya tangan Tuhan memberkati pemirsa sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mendengarkan sebuah pujian yang akan disampaikan oleh Saudara Eki. Kiranya pujian ini menutup daripada acara ini. Sampai jumpa pada minggu depan dalam episode yang ketiga. Shalom. Bila ku renung dosaku padamu Tuhan, yang berulang ku lakukan di hadapanmu, kasih sayangmu, perlindunganku, di bawah naungan sayapmu, damai hatiku, kasih sayangmu, pengharapanku, usapan kasih setiamu selalu ku rindu. Rasa angku dan sombongku masih menggoda, iri hati dan benciku kadang menjelma, kasih sayangmu, perlindunganku,
selalu ku rindu. Kasih sayangmu, perlindunganku, di bawah naungan sayapmu, damai hatiku. Kasih sayangmu mengharapanku, usapan kasih setiamu selalu ku rindu. Usapan kasih setiamu selalu